Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Arus balik libur Idul Adha dipadati oleh puluhan ribu kendaraan di ruas tol Paster pada Minggu malam. Mengunjungi pameran Bukur bisa jadi alternatif liburan yang bermanfaat di Padalarang, Bandung Barat. Taman wisata yang menawarkan wahana air menjadi tempat favorit warga di Purwakarta. Usai Idul Adha, harga daging ayam di Pantura Subang masih tinggi. Tingginya harga daging ayam mendorong warga lebih memilih membeli ceker dan kepala ayam karena harganya lebih murah. Harga daging ayam masih relatif tinggi. Di pasar Pantura Pamanukan Subang, harga daging memang mengalami penurunan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Namun tetap saja masih dirasa mahal karena masih di atas Rp40.000 per kilogramnya. Imbas masih mahalnya harga daging ayam, bagian ceker dan kepala ayam kini lebih diminati warga. Sebab harga ceker hanya Rp28.000 per kilogram, sementara kepala ayam hanya Rp14.000 per kilogramnya. Sekarang mah ceker sama kepala yang lebih laku karena harga ayam sekarang nyampe 45. Dibanding dagingnya? Dagingnya kurang. Sekarang kan mahal harganya, tinggi, naik terus. Jadi banyak yang pesen ceker. Biasanya pindah ceker, kepala, bongkong, tulang, kadang-kadang sampai Brutonya. bruto. Namun ada juga memang segmen konsumen yang selalu membeli ceker. Mereka adalah pengusaha warung makan yang menunya memang menggunakan ceker ayam sebagai bahan baku. Ya udah menunya sih. Buat bikin seblak. Buat bikin seblak. Iya. Masih tingginya harga daging ayam ditengarai akibat masih tingginya harga pakan, hingga harga jual ayam dari kandang tetap tinggi. Pedagang dan pembeli berharap harga daging ayam dapat segera turun dan kembali terjangkau. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Sebuah pondok pesantren di Desa Margalayu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya menggunakan lembaran daun jati untuk membungkus daun hewan kurban. Daging hewan kurban maksud kami. Daun jati dipilih karena banyaknya pohon jati yang tumbuh di sekitar pesantren tersebut. Ada yang berbeda di pesantren Laskar Langit yang berada di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk membagikan daging hewan kurban, mereka tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai, namun menggantinya dengan daun pohon jati. Kebijakan pihak pesantren ini dilakukan untuk mengurangi pencemaran plastik. Daging hewan kurban yang dibagikan kepada warga sekitar menggunakan daun jati kemudian diikat dengan menggunakan tali dari bambu. Cara ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk mencintai lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu juga sebagai pembelajaran bagi para santrinya agar tidak selalu menggunakan plastik. Menjalankan sudah bertahun-tahun sejak awal kurban go green. Maksudnya apa? Inilah sebuah kampanye untuk kita mengurangi pemakaian sampah plastik. Gitu. Nah, karena kita juga diajarkan untuk kembali pada alam. Maka dari itu kebetulan kami juga di kita ada perkebunan jati. Maka dari itu kita memakai bungkusnya dari daun jati yang itu bisa terurai oleh alam dan talinya tuh dari bambu yang anyaman bambu gitu. Dan para penerima daging pun nanti kita sudah undang dan dalam surat undangan itu ada tulisan yang besar disarankan untuk tidak membawa kantong kresek. Sejak tahun 2013, pondok pesantren tersebut sudah mengemas daging kurban dengan menggunakan daun jati dan tali bambu. Cara ini dilakukan sebagai usaha untuk mendukung program pemerintah peduli terhadap lingkungan dan meminimalisir penggunaan kantong plastik, serta mengajak masyarakat untuk menjaga alam sekitar. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.
Ratusan warga memanfaatkan momen libur panjang Idul Adha sekaligus masa liburan sekolah dengan menyerbu bazar buku internasional di Padalarang, Bandung Barat pada hari Minggu pagi. Jutaan eksemplar berbagai jenis buku tersedia termasuk untuk anak-anak. Bazar buku ini pun menjadi wisata edukasi yang layak ditiru. Bazar buku internasional kembali digelar di Padalarang, Bandung Barat. Bazar buku terbesar di Indonesia tersebut diserbu ratusan warga dari berbagai daerah, seperti Bandung Raya hingga Jabodetabek. Bagi sebagian masyarakat, terutama orang tua, bazar ini juga dijadikan wisata edukasi bagi anak-anaknya yang tengah mengisi liburan sekolah sekaligus libur Idul Adha. Anak-anak yang mengisi liburan betah membaca beragam jenis buku. Suasana bazar yang digelar hingga tanggal 9 Juli ini penuh sesak setiap harinya, terutama anak-anak yang ingin membeli buku dengan beragam jenis, baik ilmu pengetahuan maupun permainan. Ada lebih dari 2 juta eksemplar buku dari berbagai penerbitan domestik dan mancanegara dijual dengan potongan harga atau diskon hingga 80%. Harga buku yang dijual pun terbilang murah, yaitu bervariasi mulai Rp10.000 saja hingga Rp250.000. Para orang tua tak perlu kesulitan untuk mencari buku bagi buah hatinya, karena di tempat ini tersedia cukup komplit pilihannya. Tidak hanya anak-anak, jutaan eksemplar buku untuk dewasa dan remaja juga dijual dengan harga terjangkau. Ya, apalagi musim liburan, anak-anak juga senangnya baca buku. Jadi kita refill bukunya setiap BBW datang, ada aja gitu di Bandung. Memang komplit Bu untuk tempat di sini Bu, terutama untuk anak-anak. Sejauh buku anak sih, saya kan di sini memang tujuannya buat buku anak ya. Ya komplit banget, kayaknya hampir setiap tahun sejak lahir. Emang udah jadi langganan ya Bu? Udah langganan betul. Nah, cuman memang kalau udah penuh ya agak ruwet aja, memang harus dari pagi kayak gini. Gitu. Yang membedakan dengan toko buku lain Bu, misalkan dari sini apa karena koleksinya atau gimana? Iya, koleksinya nggak sebanyak di sini. Dan harganya juga ini jauh banget. Saya kan memang suka beli juga, ada sambil toko buku gitu, jauh banget harganya. Di sana nggak lebih lengkap, di sini udah lebih lengkap, lebih murah kayak gitu. Tak heran para pecinta buku menyiapkan troli atau keranjang untuk berbelanja layaknya seperti berbelanja di supermarket agar tidak kehabisan. Bazar buku ini digelar dengan tujuan menumbuhkan kembali minat baca sejak dini. Wisata selain kota Bandung adalah kota juga untuk liburan, kita juga memberikan salah satu fasilitas untuk wisata edukasi. Di mana wisata di sini adalah kita boleh melihat, membaca. Jadi pertama adalah datang dulu ke buku, kemudian kedua membaca, kemudian baru ketiga membeli. Itu bukunya kan yang kita pajang karena tempatnya terbatas kan terbatas ya, tapi total bukunya sampai 2 juta lebih. 2 juta lebih. Sejak dibuka tanggal 30 Juni lalu hingga hari Minggu, jumlah pengunjung yang datang mencapai 50.000 orang. Masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk berburu koleksi buku yang dicari hingga 10 hari ke depan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Sementara itu, wisata pemandian air panas Sari Ater di Subang diserbu ribuan pengunjung. Pengunjung memanfaatkan libur panjang untuk berendam air hangat dan menikmati sejuknya suasana alam pegunungan bersama keluarga. Pemandian air panas alam di Kecamatan Ciater, Subang ini menjadi salah satu tempat wisata favorit yang dikunjungi warga saat libur panjang akhir pekan ini. Selama libur panjang Idul Adha, lebih dari 5.000 orang sudah berkunjung ke tempat wisata ini. Alhamdulillah untuk libur panjang kali ini tingkat kunjungan cukup bagus ya. Hari kemarin kita sekitar 7.000 pengunjung yang datang ke Sari Ater. Kemudian untuk hari ini diharapkan bisa sampai dengan 9.000 atau 10.000 pengunjung. Kemudian untuk tamu hotel juga, alhamdulillah untuk hari ini kita di angka 100% occupancy room. Dan untuk besok juga masih tetap occupancy cukup bagus, sekitar 80%. Dari mana aja sih? Jadi kebanyakan mereka dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan juga warga sekitar Subang, Bandung begitu. Air panas alam belerang yang bersumber dari gunung aktif Tangkuban Parahu menjadi daya tarik wisata utama tempat ini. Selain disuguhkan suasana sejuk karena berada di kaki gunung Tangkuban Parahu, para pengunjung juga bisa berendam menikmati hangatnya air belerang yang mengandung berbagai manfaat. Salah satu pengunjung mengaku sengaja datang untuk berlibur bersama keluarga. Selain memiliki sumber mata air panas, lokasi wisata juga memiliki fasilitas wisata outdoor lainnya.
tujuannya camping dulu dari kemarin. Setelah camping kebetulan kita juga ada fasilitas kemari ya, jadi kita manfaatkan fasilitas berendamnya ini. Sangat luar biasa sebenarnya. Jadi puas ya Pak? Sangat puas, bukan sangat memuaskan. Kan dari pagi kita datang gelar tenda ya kan, kita menikmati alam yang begitu indah. Setelah itu kita berendam di air berirang ini. Sangat berguna, bermanfaat kali buat badan kita dan keluarga Pak itu. Untuk berkunjung ke wisata pemandian air panas alami ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang Rp35.000 per orang sebagai tarif masuk. Sementara untuk tiket terusan ke kolam rendam, harga tiket masuk Rp70.000 per orangnya. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Masa libur Idul Adha dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata dengan keluarga. Objek wisata pun dipenuhi wisatawan baik dari lokal dan sekitar Tasikmalaya maupun dari luar daerah. Beginilah kemerihan di objek wisata alam Parung yang menyajikan keindahan alam serta aneka permainan bagi anak-anak. Di akhir libur Lebaran Haji atau Idul Adha, lokasi wisata ini penuh dikunjungi wisatawan dari sekitar Tasikmalaya, juga dari luar daerah seperti Bandung, Jakarta hingga Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi wisata yang berada di Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya ini menyajikan berbagai permainan. Namun yang paling banyak menarik perhatian pengunjung adalah arena bermain anak dan seluncur pelangi. Gimana Bu tadi rasanya naik? Menegangkan. Tapi seru. Mau nyoba lagi Ibu? Mau. Nggak mau kalah sama anaknya Ibu? Ya enggak mau kalah. Oke siap. Paling rempong ibunya. Oh gitu siap. Tak hanya itu, taman wisata juga memiliki wahana sepeda angkasa dan kolam renang. Sedang bagi pengunjung yang suka dengan binatang, tersedia pula mini zoo serta naik kuda. Wisata yang baru ini kolam renang eksekutif, pelangi, pesertaan pelangi dan juga sepeda gantung yang bisa dinikmati di Golden Ticket ini. Wisatawan dari mana aja nih Pak? Alhamdulillah yang paling jauh ini di daerah Jakarta, Bandung itu sudah mengetahui di wahana alam Parung. Bahkan sampai ke kemarin juga ada dari Cikalong, dari Pangandaran, Majenang ada sampai ke wahana alam Parung. Saat libur Idul Adha seperti ini, jumlah wisatawan setiap harinya bisa mencapai 1.500 orang. Kemeriahan seperti ini akan terus berlanjut karena masa libur sekolah belum usai. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Satu lagi, taman wisata di Purwakarta bisa Anda kunjungi bersama keluarga, terutama saat libur hari raya maupun liburan sekolah bersama anak-anak. Taman wisata Cikao Water Park menawarkan wahana wisata air, wahana permainan hingga satwa yang bisa dinikmati pengunjung semua usia. Pengunjung terus berdatangan dari berbagai daerah sejak Sabtu pagi ke tempat wisata air di Sukatani, Purwakarta ini. Daya tarik pengunjung untuk datang adalah water park. Di sini pengunjung dapat menikmati berbagai area kolam, mulai dari kolam untuk balita, anak, dewasa, dan yang paling seru adalah bermain di kolam ombak serta mandi busa. Tak hanya water park, tempat wisata yang memiliki luas lebih dari 10 hektar ini juga dilengkapi dengan suguhan wisata lainnya seperti mini zoo, rainbow slide, dan castle cafe yang bangunannya bergaya arsitektur Eropa. Peningkatan jumlah pengunjung pun terus terjadi khususnya pada libur Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pada Sabtu pagi menjelang siang, tercatat lebih dari 1.000 orang pengunjung datang ke tempat ini. Kalau untuk dari pagi sampai saat ini, ada jumlah pengunjung kita sudah hampir sebanyak kurang lebih 1.000 orang Pak. Pengunjung biasanya yang datang ke Cikawak ini dari daerah mana aja? Kita untuk pengunjung itu dari Bandung, Jabodetabek, banyak Pak dari sekitaran Purwakarta. Untuk tahun kemarin untuk lonjakan pengunjungnya mudah-mudahan untuk hari besok bisa mencapai 5.000 pengunjung. Sementara untuk tiket masuk dikenakan tarif sebesar Rp20.000 untuk hari kerja dan Rp50.000 per orang untuk akhir pekan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.